Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar bersama Jari Cerdik. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar perkalian dan pembagian, keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, dan mengenal karya imajinatif. Kira-kira bagaimana ya cara bermain bola kertas? Coba kita simak permainan bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim yang kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas dengan melemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, wujud benda ada 3 macam. Yang pertama yaitu benda padat, contohnya ada bola, kertas, pensil. Benda yang kedua ada benda cair, contohnya ada air, sirup, dan kecap. Benda yang ketiga yaitu benda gas. Contohnya balon, ban sepeda, ban motor. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada air kopi, udara dalam balon, dan kapal kertas. Dari ketiga benda tersebut, sekarang kita masukkan pada kelompok wujud benda. Apakah yang termasuk pada golongan benda padat? Perahu kertas. Yang termasuk golongan benda cair yaitu air, kopi. Kira-kira yang termasuk benda gas yaitu udara dalam balon. Mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian. Bentuk pembagian dan perkalian saling berkaitan. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Coba simak soal cerita berikut. Ada 12 apel yang diletakkan pada 3 keranjang sama banyak. Berapa banyak apel pada tiap keranjang? Bentuk kalimat matematikanya? 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, banyak apel pada setiap keranjang berjumlah 4 buah. Contoh menggambar imajinatif. Nah, perhatikan gambar berikut. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar. Perhatikan gambar di samping anak-anak. Nah, kalian pasti bisa ya membuat gambar imajinatif seperti itu. Kira-kira bagaimana langkah-langkah menggambar imajinatif? Nah, sekarang simak langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, sediakan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Buat garis pinggir pada buku gambar kalian. Yang ketiga, buat gambar sketsa atau pola benda menggunakan pensil. Yang keempat, tebalkan sketsa atau pola benda yang telah digambar. Dan yang terakhir, yang kelima, warnai sketsa atau pola gambar dengan pensil, warna atau krayon. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar memahami gerak dasar non-lokomotor,
menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda dan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Bermain estafet bola. Coba kalian amati. Pada permainan estafet bola tersebut, kira-kira gerakan apa ya? Nah, gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya gerakan non-lokomotor, jalan di tempat, lari di tempat, memutar badan, meliukkan badan. Tata tertib yang harus dipatuhi siswa yaitu datang sebelum pelajaran dimulai. Semua siswa berbaris rapi di depan kelas masing-masing. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin ketua kelas. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian kelas. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyiram tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku sopan dan santun. Nah, contoh sikap yang melanggar tata tertib. Misalnya seperti Dayu. Coba kalian lihat. Dayu datang terlambat ke sekolah. Contoh sikap yang mematuhi tata tertib. Nah, anak-anak berbaris rapi sebelum masuk ke dalam kelas. Masih ingatkah kalian membuat pertanyaan? Kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu perbuatan. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Bagaimana untuk menanyakan keadaan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh penggunaan kata tanya. Apa yang sedang dilakukan Lani? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kapan Lani tidak masuk sekolah? Mengapa Lani tidak masuk sekolah? Bagaimana keadaan Lani saat ini? Di mana Lani sekarang? Nah, itulah contoh penggunaan kata tanya. Di pembelajaran ke-6, kita akan belajar perkalian dan pembagian, keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, variasi gerak dasar non-lokomotor. Masih ingatkah kalian dengan kebiasaan Benny? Ia selalu bekerja sama dalam permainan. Coba kalian amati. Ini bermain sepak bola dengan teman-temannya. Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Agar permainan berjalan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Coba, di sini ada cerita tentang permainan sepak bola. Bu Guru sudah menggarisbawahi beberapa kata penting yang kita akan cari maknanya. Ada kata tim, kata inti, gol, gawang, dan kata penalti. Tim yang artinya kelompok. Inti artinya penting. Gol artinya masuknya bola ke dalam gawang. Gawang yang artinya dua tiang yang dihubungkan sebagai tempat masuknya bola. Penalti, tendangan karena melanggar peraturan permainan. Mengamati benda pada permainan sepak bola. Kira-kira benda apa saja ya?
biasanya digunakan pada permainan sepak bola? Nah, ini dia. Bola. Ciri-cirinya berwarna hitam dan putih. Bentuknya bulat. Gambar apa ini? Peluit. Ciri-cirinya jika dibunyikan berbunyi prit. Bentuknya kecil seperti kubus. Yang ketiga, ada kartu. Ciri-cirinya berwarna merah dan kuning. Bentuknya persegi panjang. Nah, di sini ada soal cerita. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapakah jumlah tim yang mengikuti perlombaan? 88 kita kurangi 11. Kenapa dikurangi 11, Bu Guru? Karena satu tim berjumlah 11 orang. Dikurangi hingga hasilnya 0. 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Perhatikan contoh berikut. 27 dibagi 9. Caranya 27 dikurangi 9 hingga hasilnya 0. Lalu kita hitung 9-nya ada berapa? 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, menarik bukan pelajaran kita hari ini? Semoga sangat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.